Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi teman-teman dimanapun Anda berada. Semoga kesehatan, keselamatan, keberkahan, serta rezeki lancar senantiasa menyertai kita semua. Jumpa kembali dengan Leo Channel. Kali ini saya mengeksplor perjalanan dari Nganjuk menuju ke Sidoarjo, dan ini merupakan video bagian yang ketiga, di mana ini saya mulai dari Braan Kertosono, teman-teman. Nah teman-teman, bagaimana suasana perjalanan pada saat sore hari ini? Mari kita simak video ini dengan seksama. Selamat menyaksikan. Teman-teman, pada video sebelumnya saya perjalanan dari Nganjuk menuju Sidoarjo, berhenti sejenak di Braan dengan kondisi volume lalu lintas tidak begitu banyak. Nah, setelah melanjutkan perjalanan dari Braan ini, volume kendaraan semakin bertambah. Hal ini karena bertemunya arus lain, yaitu dari Kediri atau Tulungagung, sehingga pada saat di palang pintu rel kereta api Kertosono biasanya macet, dan ini kita bisa melihat adanya kendaraan yang berjalan pelan, dan lebih-lebih di depan itu adalah palang pintu kereta api, menjadikan perjalanan agak melambat sedikit. Dan yang harus diperhatikan bagi teman-teman yang kebetulan mengadakan perjalanan pada saat maghrib atau menjelang malam, hendaknya untuk pastikan bahwa pandangan Anda tetap fokus. Lebih-lebih saat berpapasan dengan kendaraan bermotor yang lampunya itu sangat menyilaukan, itu sangat berbahaya sekali. Mana pada saat berpapasan dengan lampu yang sangat silau itu menjadikan pandangan kita di depan itu terganggu. Oke teman-teman, sekarang kita fokus ke perjalanan. Depan ini masih dalam kondisi merambat karena memang ada palang pintu kereta api. Kita harus tetap sabar pada posisi kendaraan masing-masing. Kalau memang di sebelah kiri itu ada tempat kosong, kita bisa mendoli dari kiri. Jalan Tapi agak biasanya merambat kalau karena ada di palang tempat pintu kiri kereta itu, api. lajur kiri itu biasanya dipakai kendaraan bermotor yang berupa sepeda motor, teman-teman. Kita tetap memberikan ruang bagi mereka supaya mereka dalam kondisi nyaman dalam berkendara. Nah, sebentar lagi kita akan menyeberang di palang pintu rel kereta api, dan di belakang ini terdengar suara klakson bus. Kita jangan sampai terpengaruh teman-teman, harus hati-hati. Oke teman-teman, setelah melewati palang pintu rel kereta api, perjalanan kembali lancar, arus lalu lintas berjalan normal, tapi kita harus tetap waspada. Dan di sini biasanya banyak sekali kendaraan bermotor, lebih-lebih pada saat ini adalah tanggal 1 Juni tahun 2026, yaitu bertepatan dengan tanggal merah hari lahirnya Pancasila. Kanan kiri, satu kanan kiri ya. Oh, wah, wah, wah. Minggir Pak. Maju, maju. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya itu teman-teman. Kanan kiri oke. Nah teman-teman, fenomena yang barusan kita lihat tersebut adalah dua bus yang sedang saling mendahului, baik itu di sebelah kiri kita maupun sebelah kanan kita, karena mereka saling berebut untuk mencari penumpang. Karena nanti sebelum masuk tol harus dapat penumpang, itu pun kalau ada. Tapi kalau sudah masuk tol, insya Allah sudah tidak ada penumpang lagi. Kita syukur. Maka dari itu, kalau kita sedang mengalami seperti hal tersebut,
maka yang harus dilakukan adalah jaga kemudi tetap stabil, lurus, jangan sampai goyah ke kanan atau ke kiri. Kalau bisa kurangi kecepatan, memberi kesempatan pada kedua kendaraan yang saling balapan yang ada di sebelah kiri maupun kanan kita. Ini semua demi keselamatan kita bersama. Memang kalau bicara masalah hal-hal kecelakaan lalu lintas itu tidak disangka-sangka teman-teman. Maka dari itu selama perjalanan kita tetap berdoa, mohon pada Yang Maha Kuasa agar diberi kelancaran, keselamatan, selamat sampai di tempat tujuan teman-teman. Nah, 2 bis sudah belok ke kiri, masuk ke jalan tol jurusan Surabaya. Silakan balapan di tol. Oke teman-teman, sekarang saya posisi berada di pintu keluar masuk tol yang berada di Desa Kayen, Kecamatan Bandar Ini exit Kedung tol Mulyo, Nganjuk, Kabupaten Jombang, teman-teman. Yang berada di kecamatan Jadi kalau Bandar seandainya Kedung Mulyo. teman-teman dari Sidoarjo ataupun juga dari Surabaya Kecamatan Bandar yang Kedung Mulyo. menuju ke Nganjuk ataupun juga ke Kota Kediri maupun Tulungagung yang kebetulan melalui jalur tol, bisa keluar melalui exit tol di sini teman-teman, karena jaraknya tidak terlalu jauh dari tempat yang dituju. Oke teman-teman, sekarang kita fokus kembali pada perjalanan, di mana di sepanjang jalan ini banyak sekali kendaraan-kendaraan besar, baik itu truk, gandeng ataupun juga tronton, bahkan trailer yang sedang parkir. Maka dari itu bagi teman-teman yang melalui jalur ini, baik itu bawa motor ataupun juga kendaraan roda 4, harus selalu waspada. Pastikan bahwa lampu depan kendaraan bermotor Anda tetap terang untuk bisa menjangkau segala objek yang ada di depan kita, teman-teman. Dan yang harus diperhatikan bagi teman-teman yang mengendarai roda 2 pada saat malam hari di jalanan ini ataupun juga di jalan-jalan lain, pastikan bahwa lampu belakang kendaraan Anda tetap nyala, karena sangat bahaya sekali manakala lampu belakang tidak menyala, di mana mobil yang ada di belakang itu tidak kelihatan, apalagi pada saat berpapasan dengan kendaraan yang ada di depannya yang lampunya sangat silau sekali. Kendaraan Anda yang tidak ada lampunya itu tidak kelihatan, teman-teman. Dan sekarang saya posisinya berada di Pasar Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, teman-teman, di mana wilayah ini sangat ramai sekali, terutama pada saat malam hari banyak kuliner yang sedang buka. Maka dari itu banyak sekali kendaraan bermotor yang parkir di sini untuk beristirahat sejenak, yaitu sekedar untuk membeli kuliner di sini. Bahkan dulu saya pada tahun 1988 pernah ikut kakak saya perjalanan ke Jakarta dengan memakai atau mengendarai truk gandeng, teman-teman, atau truk tronton juga. Sempat berhenti di sini untuk istirahat, menikmati kuliner yang berupa ketan sambal, rasanya nikmat sekali. Sehingga kalau di sini saya melewati di sini itu kadang-kadang ya sering ingat pada masa itu, dan sekarang ini saya ingat juga tadi di mana, apakah masih adakah ketan sambal yang ada di sini. Kalau mau berhenti sambil jalan-jalan, insya Allah akan menemukan. Itu pun kalau ada, teman-teman.
teman-teman, di sepanjang perjalanan saya mulai dari Braan ke Tosono sampai sekarang ini yang berada di Perak Jombang, kondisi jalanan tetap mulus, lebar dengan marka jalan yang sangat jelas. Harus tetap waspada, jangan sampai kita itu terlalu memacu kendaraan, harus kontrol kecepatan. Selama kritik kosong karo saya. Untuk penerangan jalan umum PJU cukup lumayan terang, menjadikan suasana jalanan yang ada di sini itu sangat asik, sangat keren. Karena kalau kita itu mengadakan perjalanan pada saat malam hari, kalau memang PJU-nya itu tidak terang atau bahkan padam, itu sangat bahaya sekali, teman-teman. Stasiun apa ya? Stasiun apa? Untuk kondisi PJU, penerangan jalan umum di sepanjang jalan ini cukup bagus, cukup terang, teman-teman. Jadikan suasana perjalanan semakin nyaman, semakin keren. Dan di depan ini kita sudah sampai di jalanan dengan konstruksi cor beton semen, teman-teman, yang sangat mulus, lebar, dengan penerangan jalan Kereta yang api sangat dari arah terang. timur ke Jakarta, Juga teman-teman. wilayahnya agak terbuka, agak sepi, sehingga ini dapat memicu adrenalin kita untuk bisa mempercepat kendaraan bermotor. Meskipun demikian, yang jelas kita tetap fokus, tetap pandangan ke depan, sekali juga melihat spion, baik spion tengah maupun spion pinggir. Barangkali ada kendaraan bermotor yang mau mendahului kita, entah itu sebelah kanan maupun juga kiri. Dan yang tidak kalah pentingnya, tetap mengontrol kecepatan, teman-teman. Memang jalan konstruksi ini sangat enak sekali, teman-teman. Maka dari itu, kalau saya lihat, kalau melewati sini itu antara 50 entah sampai 100 meter itu ada marka kejut. Mana kalau ban lewat sini mesti getaran, gitu. Ini menjadikan nanti kita itu tetap fokus dan tidak ngantuk, tidak terlena, teman-teman. Dan di sini saya informasikan bahwa jalan antara Perak Jombang yang menuju Jombang yang sekarang ini sedang saya lalui ini adalah namanya Jalan Panglima Sudirman, teman-teman. Nanti kalau sudah nyampe di tikungan Jalan Jati Pelem, nanti kita akan menjumpai Jalan Totok Kerot yang sudah mendekati wilayah Kota Jombang, teman-teman. Di sebelah kiri jalan ini ada SPBU Perak, teman-teman. Bentar lagi akan menjumpai tikungan belok ke arah kiri. Nanti ada jalan belok ke arah kanan yang masuk Jalan Jati Pelem yang memasuki wilayah pedesaan yang ada di wilayah Kabupaten Jombang, teman-teman.
Oke teman-teman, di depan ini kita sudah nyampe di pertigaan menjadi pusat pertemuan antara Jalan Panglima Sudirman, Jalan Totok Kerot, dan di sebelah kanan tadi adalah Jalan Jati Kelem. Baiklah teman-teman, dengan sampainya di Jalan Totok Kerot, Kabupaten Jombang, saya kira cukup sampai di sini video explore saya perjalanan dari Kota Nganjuk menuju ke Sidoarjo, yang merupakan video bagian ketiga. Mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih yang tak terhingga atas atensi teman-teman yang telah melihat video ini mulai dari awal hingga akhir, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.